maka dia bisa puasa Syawalnya di qadha di Dzulqa'dah. Justru di malam terakhir bulan Ramadan beliau menghidupkan seluruhnya. Ahya lailahu. Seluruhnya. Berarti dari maghrib sampai subuh. Iya. Gitu. Rasulullah SAW itu kalau ketika i'tikaf itu beliau di tenda. Karena apa? Untuk mengurangi interaksi. Karena memang benar beliau i'tikaf, i'tizal. Bukanlah Id itu untuk orang yang pakai baju baru, tapi Id itu adalah untuk orang yang taatnya bertambah. Kalau di podcast spesial Ramadan kemarin itu kita sudah bahas tata cara mulai dari berbuka, sampai sahur, sampai tarawih, terus habis itu travel hacks untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, di podcast kali ini kita akan bahas masih ada Lailatul Qadarnya dan juga mungkin lebih spesifik untuk ibadah-ibadah di bulan Syawal. Masya Allah. Dan sekarang kita sudah kedatangan salah satu guru kita, yaitu adalah Ustadz Surya Huda Aprillah Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terbangkan langsung dari Lumajang, teman-teman. Spesial untuk episode podcast kali ini. Ustadz, ini kita sudah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Mungkin ada sebagian dari teman-teman juga yang sudah i'tikaf, ya sudah mulai i'tikaf dari 10 malam terakhir itu udah start, Ustadz. Di sisa beberapa hari ini, kita pengen tahu dong Ustadz, kebiasaan Rasulullah SAW waktu i'tikaf atau spesifik di 10 malam terakhir itu seperti apa Ustadz? Sebelumnya, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan tentang keadaan beliau ketika masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di dalam sebuah hadis, idza dakhala Rasulullah SAW al-ashra al-awakhir ayqadha ahlahu wa syaddal mi'zar. Nabi Muhammad SAW kalau sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan itu menghidupkan malamnya wa aiqadha ahlahu dan membangunkan keluarganya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu semakin terakhir di bulan Ramadan grafik ibadahnya itu semakin tinggi. Itulah yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Yang mana kita ini kalau di bulan Ramadan semakin hari harus semakin tinggi. Seperti itu. Karena yang kita inginkan adalah kebaikan di akhir bulan Ramadan. Terlebih lagi di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu kan ada Lailatul Qadar ya. Bahkan arja lailatin itu ada di tanggal 27. Ada di tanggal 27 bulan Ramadan. Seperti itu. Makanya semakin kita terakhir di bulan Ramadan itu harus semakin semangat. Masya Allah. Kalau Afwan Ustadz tadi yang tanggal 27 itu apa Ustadz maksudnya? Arja Lailatin tadi. Arja Lailatin itu adalah malam yang paling diharapkan ada bulan Ramadan. Ada malam Lailatul Qadarnya di situ. Itu sahih Ustadz ya? Iya sahih. Masya Allah. Seperti itu. Ada yang mengatakan di malam-malam ganjil. Kemudian ada juga yang di malam-malam ganjil itu ada yang mengatakan di tanggal 27-nya. Seperti itu. Makanya kalau kita lihat kadang-kadang jemaah-jemaah itu ramai di malam 27. Karena memang itu adalah malam yang paling diharapkan malam Lailatul Qadar. Seperti itu. Masya Allah. Boleh nggak Ustadz kalau misalkan kita dalam 10 hari terakhir 27 aja gitu. Nah ini juga keliru juga. Karena yang dikatakan para ulama arja lailah yang paling diharapkan. Belum tentu juga yang mungkin bisa jadi malam Lailatul Qadar ada di malam lainnya. Seperti itu. Jadi sebisa mungkin tetap semangat di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kita ikuti saja apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau ketika masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau menghidupkan malamnya seluruhnya dan mengajak keluarganya. Seperti itu. Masya Allah. Berarti ngajak keluarga itu juga sunnah ya Ustadz ya? Sunnah Rasulullah SAW. Gimana dengan pernyataan tadi kalau misalkan menghidupkan malamnya berarti paginya tidur Ustadz? Apa gimana Ustadz? Mungkin grafiknya bisa kita pendekkan atau bisa kita ringankan karena yang kita kejar adalah malam Lailatul Qadarnya. Mungkin nggak apa-apa di pagi hari kita istirahat sebentar, nanti setelah itu kita baca lagi Al-Quran. Tapi sebisa mungkin ketika sudah masuk maghrib, itu keadaan fisik kita sudah optimal lagi. Nah, seperti itu. Jadi memang kita benar-benar menghidupkan malam kita di akhir Ramadan itu full malamnya, seperti itu. Bukan berarti tidur seharian ya Ustaz? Iya. Seharian siangnya ya Ustaz ya? Seperti itu. Masya Allah, barakallahu. Berarti keadaan ketika 10 malam terakhir, kondisi siang ini bisa agak diringankan daripada mungkin sebelum-sebelumnya ya Ustaz ya, untuk mengambil kondisi paling prima kita dari maghrib sampai
subuh nanti. Ya. Seperti itu kira-kira ya Ustadz ya. Karena yang kita kejar adalah malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Kalau untuk tidur sendiri ada strateginya nggak sih Ustadz? Dari Rasulullah SAW mungkin dalam suatu hadis gitu. Misalkan, kan Rasul kan dikatakan kan biasanya, afwan kalau salah ya Ustadz. Habis Isya itu kan biasanya beliau pulang ke rumah tidur. Ya, Ustadz, ya. Apakah berlaku juga ketika di malam Lailatul Qadar atau di 10 malam terakhir ya Ustadz? Kalau di dalam hadis, justru di malam terakhir bulan Ramadan beliau menghidupkan seluruhnya. Seluruhnya Ahya Ustadz? lailahu. Seluruhnya? Seluruhnya. Berarti dari maghrib sampai subuh Iya. gitu? Dari maghrib sampai subuh beliau menghidupkan malamnya dengan ibadah, dengan baca Al-Quran. Jadi sebenarnya malam Lailatul Qadar itu pasti akan menemui kita semua. Orang yang muslim, orang yang kafir, orang yang malas, orang yang rajin akan ditemuin sama malam Lailatul Qadar. Cuman masalahnya keadaan kita tuh bagaimana ketika di malam Lailatul Qadar itu? Apakah sedang dalam ibadah, atau lagi main-main, atau lagi bangun, atau lagi tidur, seperti itu. Jadi ya triknya kita sebisa mungkin menghidupkan seluruh malam itu dengan ibadah. Agar malam Lailatul Qadar ketemu sama kita dalam keadaan ibadah. Oh, Masya Allah. Seperti Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan kita dapat ya Ustadz ya. Insya Allah. Semuanya dapat ya. Kita dapat malam Lailatul Qadar dalam keadaan ibadah, memperbanyak baca Quran dan zikir dan yang lainnya. Masya Allah. Kalau untuk bacaan Ustadz kan ada Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu Ya. yang Ustadz, itu sahih. Itu ada ketika Aisyah radhiyallahu taala anha itu tanya kepada Rasulullah SAW. Beliau bertanya, ya Rasulullah, kalau sekiranya aku ini dapat malam Lailatul Qadar, kira-kira doa apa yang perlu aku sampaikan? Akhirnya kata Nabi Muhammad SAW, doa yang tadi disebutkan, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pemaaf dan Engkau cinta dengan permaafan, maka maafkanlah diriku. Dan menurut ana meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar itu memang sangat penting sekali. Karena kita adalah hamba yang pendosa, ya kan? Kita tidak ada di antara kita yang bersih dari dosa. Jadi kita minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di waktu yang sangat penting itu perlu untuk kita perbanyak. Seperti itu. Masya Allah. Berarti tadi udah ketemu menghidupkan seluruh malam dari terhitung dari ketika berbuka sampai subuh. Terus habis itu nomor memperbanyak satu, doa. memperbanyak doa. Salah satu doanya adalah itu utama minta maaf ya Ustadz ya. Minta ampunan, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Oke, ibadah lainnya gimana Ustadz? Ada yang dicontohkan lagi kah dari Rasulullah SAW di 10 malam terakhir? Mungkin bisa diperbanyak dan qiyamul lail. Qiyamul lail. Ya. Dan juga membaca Al-Qur'an, kan memang bulan Ramadan secara keseluruhan adalah bulan Al-Qur'an. Jadi intinya di 10 hari terakhir perbanyaklah ibadah ya. Bahkan kalau bisa memperbanyak ibadah yang bisa dilakukan di masjid. Ya. Dan ada beberapa kesalahan ya kesalahan-kesalahan orang-orang yang mengaku beriktikaf. Kadang-kadang mereka itu iktikaf karena pengen ngumpul aja. Seperti itu. Jadi iktikaf, kemudian sholat tarawih, habis sholat tarawih ngobrol sampai lama, setelah itu tidur, nanti malamnya qiyamul lail, mungkin dibangunin sama teman-temannya qiyamul lail yang kan biasanya qiyamul lail ada 2 kali kan. Nanti ada qiyamul lail yang kedua, setelah itu ngobrol lagi sampai sahur. Setelah sahur nanti setelah sahur, setelah subuh tidur lagi sampai jam 10. Itu kalau kebanyakan tidurnya takutnya malah fadilah dari i'tikafnya kurang. Oh, jadi sebisa mungkin kalau memang i'tikaf ya i'tikaf yang benar. Perbanyak ibadah. Bahkan Rasulullah SAW itu kalau ketika i'tikaf itu beliau di tenda. Karena apa? Untuk mengurangi interaksi. Karena memang benar-benar beliau i'tikaf, i'tizal. Apa ya? Beliau ingin menyendiri, tidak ingin banyak interaksi. Ingin menyendiri, beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertilawah ya. Dan hal tersebut bisa kita tiru ya. Jadi kalau bisa i'tikaf itu jangan di masjid yang banyak temannya. Kalau bisa i'tikaf di masjid yang jarang ada temannya. Bahkan kalau bisa yang di mana di tempat itu dia nggak ada yang kenal. Jadi dia bisa sibuk dengan ibadahnya. Insya Allah. Insya Allah. Me time ya Ustadz ya berarti itu ya. Me time kita. Me time kita sama. Quality time sama Allah. Masya Allah. Oke. Ini sudah lewat 10 malam terakhir ya Ustadz ya. Semoga kita disampaikan ke malam tersebut dan kita benar-benar mendapat ampunan ketika malam tersebut. Nah, ketika kita masuk ke bulan Syawal Ustadz.
Sedih ya, ngomongnya sedih. Kalau kita sudah melewati bulan Ramadan dan kita masuk bulan Syawal, bagaimana kondisi Rasulullah SAW ketika memasuki bulan? Berarti itu kan masuk 1 Syawal itu kan juga maghrib ya, Ustadz ya? Iya, maghrib. Maghrib ya. Apakah Rasulullah SAW tetap di masjid atau beliau sudah pulang nih pada 1 Syawal itu? Apa beliau kan kalau nggak salah ada hadisnya juga. Ada riwayat juga kalau beliau itu baru pulang ketika setelah sholat Id ya Ustadz. Itu kayak gimana Ustadz? Wallahu alam. Ya, jadi ketika bulan Syawal itu setahu kami Rasulullah SAW memang pulangnya ketika setelah Id. Dan memang kan Masjid Nabawi kan memang sampingnya rumah Nabi Muhammad SAW. Dan perlu untuk kita sampaikan ya, di bulan Syawal itu kadang-kadang kan kalau kita dengar itu bulan Syawal atau hari Id itu kita kembali kepada kesucian. Ini sebenarnya perkataan yang perlu untuk kita koreksi. Karena kalau kita lihat di perkataan-perkataan para ulama kita seperti para sahabat kita, ya sahabat Nabi kita Muhammad SAW, justru ketika masuk di bulan Syawal, mereka ini merasa amal ibadahnya itu belum diterima. Takut mereka. Bahkan kalau kita lihat perkataan dari Ali bin Abi Thalib, ya, beliau mengatakan, ya laita syi'ri man hadal maqbulu fauhannih wa man hadal mahrumu fau'azzih. Ya. Kata Ali bin Abi Thalib, siapa orang yang diterima amalan yang kemudian aku bisa berikan kabar gembira kepadanya, dan siapa orang yang ditolak amalannya sehingga aku berbelasungkawa kepadanya. Ya. Jadi ketika masuk Syawal, yang perlu untuk kita tanamkan dalam hati kita, jangan sampai kita merasa amal kita itu udah diterima semua. Seperti itu. Jadi kalau kita sudah ada mentalitas seperti itu, kita akan memperbanyak doa, Allahumma taqabbal minna. Ya. Allahumma taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amalan-amalan kami. Makanya sunnahnya kita di hari Id itu apa? Apa Ustaz? Ya, sunnahnya adalah kita mengucapkan kepada saudara kita, taqabbalallahu minna wa minkum. Ini adalah sunnah yang dikerjakan oleh para sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga. Ya. Gimana dengan minal aizin wal faizin? Itu juga kalau memang itu maksudnya adalah doa, itu kan sebenarnya doa. Minal aidin wal faizin. Semoga kita termasuk orang yang kembali kepada Allah dan termasuk orang yang menang, ya. Ya itu nggak apa-apa insya Allah. Karena itu juga termasuk daripada doa. Jadi lafaz tahniyah itu insya Allah tidak ada batasan lafaz ya. Tidak ada batasan lafaz harus ini harus itu. Yang penting kita mengungkapkan kebahagiaan kita setelah kita melalui bulan Ramadan. Tapi lebih utama yang tadi ya, yang Ustaz, ada riwayatnya. Ada riwayatnya. Insya Allah. Ya, gimana dengan biasanya kan kita bersama keluarga nih, Ustaz. Biasanya kan kita bersama dengan keluarga gitu ya, Lebaran, Ustaz. Apa itu juga menjadi kebiasaan umat Muslim terdahulu, Ustaz, sahabat dan lain sebagainya gitu, mengunjungi keluarga besar seperti itu pada hari raya atau gimana, Ustaz? Wallahu alam, kalau riwayat yang ada itu yang kami tahu, jadi para sahabat Nabi Muhammad SAW idzal taqa fi yaumil 'id yaqulu ba'dhum li ba'dhin, ya. Kalau mereka saling bertemu di hari Id, maka mereka akan mengucapkan kepada saudaranya, taqabbalallahu minna wa minka, ya. Semoga Allah menerima seluruh amalan engkau dan aku. Itu yang ada riwayatnya. Adapun kebiasaan kita orang Indonesia yang mungkin ziarah, silaturahim, wallahu a'lam, mungkin tidak ada riwayat dari para sahabat, tetapi ini bisa dihitung sebagai adah aja, kebiasaan yang baik, dan ini nggak apa-apa, dan ini juga tidak apa-apa insya Allah. Jadi kita di hari Id kita membiasakan untuk ke saudara kita bertemu kepada mereka, menjalin silaturahim, itu insya Allah tidak mengapa. Oh, ya. Masya Allah, baik yang pulang kampung juga biasanya soalnya. Ya. Apalagi memang dikasih liburannya di pas itu aja kan. Cuti panjangnya hanya pas lebaran aja biasanya ya Ustaz ya. Jadi silakan dimanfaatkan momen tersebut untuk menjalin silaturahmi dan juga ukhuwah gitu ya, barengan sama saudara-saudara di kampung ya Ustaz ya. Oh, Masya Allah. Oke, bergerak ke bulan Syawal Ustaz ya. Bergerak ke bulan Syawal, bagaimana atau ada nggak sih ibadah-ibadah yang ditekankan pada bulan tersebut Ustaz dari riwayat yang sahih? Beberapa ibadah yang perlu untuk kita lakukan di bulan Syawal. Yang pertama ya, yang biasa dilakukan oleh para ulama kita, yang paling pertama adalah berdoa. Berdoa apa? Berdoa untuk diterima amalan kita. Karena kita nggak tahu
amalan kita ketika di bulan Ramadan diterima atau tidak. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif, Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, laisal 'id liman labisal jadid, wa innamal 'id liman ta'atuhu yazid. Bukanlah 'id itu untuk orang yang pakai baju baru, tapi 'id itu adalah untuk orang yang taatnya bertambah. Ya. Dan mengapa beliau menganjurkan untuk kita menambahkan ketaatan kita di bulan Syawal? Karena itu bisa dijadikan barometer diterimanya amalan kita atau tidak di bulan Ramadan. Nah, jadi yang pertama, kita banyak-banyak berdoa untuk diterima amalan-amalan kita di bulan Ramadan. Yang kedua yang bisa kita lakukan juga, kita berpuasa. Ya, berpuasa Syawal. Ya, karena memang ini ada hadisnya. Ya. Kata Nabi kita Muhammad SAW, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian dia ikutkan 6 hari di bulan Syawal, maka itu seperti puasa 1 tahun. Ya, ini salah satu fadilah yang sangat besar ya. Kita cuma puasa mungkin 30 atau 36 hari ya, tapi dianggapnya puasa satu tahun ya. Ini adalah salah satu rahmat Allah yang besar kepada kita ya. Karena kita ini umat Muhammad ini kan umat yang dikedepankan daripada umat-umat lainnya. Padahal kalau kita lihat umat lainnya itu umurnya banyak-banyak. Kayak Nabi Nuh. Umurnya itu kan 1000 kurang 50 tahun. Berarti 950 tahun. Itu umur dakwahnya. Umur dari lahir itu nggak dihitung, umur setelah dakwah nggak dihitung. Bisa sampai 1000-an. Dan umatnya juga umurnya segituan, banyak. Tetapi kita umat Muhammad yang umurnya nggak ada 1/10-nya umatnya Nabi Nuh, kita mendahului umatnya Nabi Nuh. Karena memang itu banyak bonusnya. Ya. Salah satunya dari puasa Syawal, ya. Yang mana kita cuma puasa 36, tapi dihitungnya puasa 1 tahun. Atau malam Lailatul Qadar, ya. Yang mana kita beribadah di situ lebih baik dari 1000 bulan, seperti itu. Jadi yang kedua yang bisa kita lakukan ya berpuasa. Ya. Tentu kalau bisa berpuasa Syawal setelah kita mengqadha puasa kita yang mungkin kita nggak puasa di sana. Seperti kalau yang safar atau yang haid, nah seperti itu dia bisa mengqadha terlebih dahulu baru dia puasa Syawal. Oh, jadi untuk teman-teman kita yang mungkin mengambil rukhsah atau berhalangan gitu, itu dilengkapi dulu puasa wajibnya, iya. Baru mengambil puasa Syawal ya Ustaz. Berarti nggak harus habis Lebaran terus 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu? Nggak harus. 2, 3, 4, 5, 6, 7 nggak harus kayak gitu. Harus. Ya, jadi bisa satu, bisa di pertengahan, bisa di awal, bisa di akhir. Bahkan kalau Anda lihat mungkin di awal itu kalau bisa malah kalau mampu tidak puasa nggak perlu puasa. Jadi kita menghormati, kan kita ada silaturahim, ada menjamu orang, kita menghormati mereka. Dan kalau kita makan makanan mereka itu termasuk dari menyenangkan hati mereka. Oh iya, Masya Allah. Diniatkan seperti itu ya Ustaz ya. Tapi kalau misalnya yang wanita dia tidak bisa berpuasa Syawal kecuali di akhir, ya dia usahakan ya. Tapi kalau memang dia nggak bisa puasa Syawal karena banyak sekali utangnya, misalnya lagi menyusui atau hamil gitu ya Ustaz ya, maka dia bisa puasa Syawalnya di qadha di Dzulqa'dah. Dzulqa'dah. Oh, masih ada keringanan masih ada keringanan. Gimana Ustaz tadi? Coba jelasin lagi Ustaz. Jadi kalau misal yang perempuan dia sering safar juga, kemudian dia mungkin juga haid, yang bisa jadi seluruh bulan Ramadan itu dia nggak puasa. Akhirnya di bulan Syawal dia gunakan untuk mengqadha semua. Nah, akhirnya kan habis bulan Syawalnya. Nah, dia bisa mengqadha puasa 6 hari di bulan Syawal di bulan Dzulqa'dah. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Ini kata para ulama termasuk daripada keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Oke. Tadi berarti sudah ada 2 ya Ustaz. Yang pertama adalah doa untuk agar amalan kita seluruhnya diterima di bulan Ramadan. Terus habis itu puasa Syawal. Apalagi Ustaz? Ketiga, yang disunahkan juga ya menikah ya. Oh. Mungkin jomblo. Ini kesempatan bagus berarti ya Ustaz ya. Karena memang sunahnya seperti itu. Ya, jadi Aisyah radhiyallahu taala anha itu pernah bangga. Jadi beliau mengatakan, "Tsumma tazawwajani Rasulullah SAW fi Syawal wa bana bi fi Syawal." Dahulu Rasulullah SAW itu menikahiku di bulan Syawal dan membina rumah tangga denganku di bulan Syawal. Faman ahdha
nisa Rasulullah SAW kana indahu minni atau kama qala. Dan siapa istri-istri Nabi yang paling bangga ketimbang diriku, yang mana aku bisa nikah dengan Rasulullah di bulan Syawal dan dibina keluarganya di bulan Syawal. Dari sini para ulama mengatakan bahwasanya nikah di bulan Syawal itu sunnah. Ya, nikah di bulan Syawal itu sunnah. Dan dikatakan oleh sebagian ulama, Aisyah itu mengatakan seperti itu karena ingin menampik khurafat-khurafat yang masih ada atau tatayur yang masih ada di zaman itu. Mereka berkeyakinan kalau nikah di bulan Syawal itu ada kesialan seperti itu, sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha memunculkan kebanggaannya untuk menampik itu semua. Masya Allah. Antum nikah di bulan Syawal, Ustaz? Anak kedua enggak. Belum ada jodohnya. Oh, di bulan Syawal belum ada jodoh waktu itu ya, Ustaz ya. Oke, 3 Ustaz, ada lagi nggak Ustaz? Bisa yang keempat ya, berhaji. Oh. Maksudnya berhaji di sini adalah kita bisa mulai umroh yang mana kemudian kita lanjutkan berhaji. Karena bulan-bulan haji kan dimulai dari Syawal. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Orang yang umroh di bulan Syawal, kemudian dia lanjut mungkin dia mukim di Mekah dan dia lanjut haji, jadi hajinya masuknya haji tamattu. Nah, jadi dia karena dia umroh duluan baru dia melakukan haji. Oh, itu sudah masuk rangkaian haji Sudah berarti masuk. ya, Ustaz ya. Gimana kalau teman-teman yang umroh di bulan Syawal terus pulang dulu, terus habis itu berangkat lagi untuk berhaji, itu bisa dihitung sebagai haji tamattu. Oh. Karena Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah ini sudah termasuk dari bulan-bulan haji. Jadi kalau orang yang mau haji tamattu, dia bisa umrohnya di bulan Syawal. Baru setelah itu dia mungkin mau pulang, silahkan nanti haji lagi di bulan Dzulqa'dah. Masya Allah. Masya Allah. Dan afdalul hajj, kata para ulama, afdalul hajj adalah haji tamattu. Haji yang paling utama adalah haji tamattu. Ya. Memang ada perbedaan, ada yang mengatakan haji qiran, tapi ada juga yang mengatakan haji tamattu. Masya Allah, seperti itu. Baik, Ustadz, mungkin yang terakhir, ini kita masuk momen Lebaran juga. Ustadz, ada pesan-pesan untuk teman-teman yang nonton. Mungkin sedih semuanya meninggalkan bulan Ramadan, Ustadz, tapi bukan berarti kita tenggelam dalam kesedihan. Dan kita harus lebih semangat lagi terusnya pastinya ya. Katanya kan Ramadan itu kan bagaimana akhirnya ya, Ustadz ya. Berarti kan akhirnya kita itu kan membina diri 1 bulan untuk 11 bulan ke depan nih, Ustadz. Pasti kan harus konsisten dan harus susah payah kan, Ustadz, untuk mempertahankan semangat itu, Ustadz. Ada nasihat, Ustadz, mungkin sekalian ditutup dengan doa kafaratul majlis untuk teman-teman. Nasihat kami untuk teman-teman sekalian, di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini silahkan berijtihad, karena memang itu adalah waktunya kita berjihad ya. Jihad di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang mana Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita untuk menghidupkan seluruh malamnya di sana. Kemudian yang selanjutnya, ketika kita sudah masuk di bulan Syawal, jangan sampai keistiqomahan kita yang kita lakukan di bulan Ramadan itu pudar ya. Kita harapkan ketika bulan Syawal sudah masuk, kita tetap istiqomah, kita tetap semangat, jangan sampai kita menyembah Allah hanya di bulan Ramadan ya, karena Allah Tuhannya seluruh waktu, bukan hanya di bulan Ramadan. Kita tetap menjadi hamba Allah di setiap waktu ya. Dan carilah ikhtiar-ikhtiar untuk tetap istiqomah ya, seperti mencari teman, kemudian mencari lingkungan ya. Kemudian juga banyak-banyak berdoa untuk diteguhkan di dalam ketaatan. Mungkin ini ya yang bisa kita sampaikan untuk nasihat kali ini. Mungkin kita tutup ya majelis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WHI Tour and Travel, jalan lebih tenang.